Putraku, kawinanno midhangetno tetungane ibu iki. Mugi Gusti paring restu tumrape marang sira. Mrih pinaringono rahmat ingkang luhur sira lan Nabi Muhammad dadiya ageme aji. Jalan-jalan ke kota Kediri, beli nanas sekeranjang, tinggallah satu. Nama saya Sekar Kirana Maheswari dari SD Negeri Kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Salam literasi. Cerita yang akan saya bawakan kali ini berjudul Asal-usul Desa Nyawangan. Di sebuah desa nan asri, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Joyoprono dan Nyai Lunas. Ki Joyoprono adalah seorang prajurit istana dan Nyai Lunas adalah seorang yang dianggap istimewa di desa tersebut. Dia memiliki kemampuan menyembuhkan orang sakit. Banyak warga desa yang berobat kepadanya. Meskipun sudah lama berkeluarga, Nyai Lunas dan Ki Joyoprono belum juga dikaruniai seorang anak. Suatu hari, Ki Joyoprono melihat istrinya sedang murung dan melamun. Lalu ia menghampiri istrinya. Istriku, mengapa kau terlihat murung? Tidak apa-apa, Kanda. Aku hanya sedang memikirkan tentang kehidupan kita. Maafkan aku, Kanda. Kehidupan kita belum sempurna. Aku takut. Aku takut kau kecewa padaku. Karena aku belum bisa memberimu keturunan. Tidak apa-apa, istriku. Aku tidak akan pernah kecewa padamu. Aku sangat menyayangimu dengan atau tanpa hadirnya seorang anak dalam pernikahan kita. Pada suatu malam, saat Ki Joyo dan Nyai Lunas sedang tertidur, Nyai Lunas bermimpi. Dalam mimpinya, Nyai Lunas bertemu dengan seorang wanita tua yang memberikan bayi laki-laki kepadanya. Lalu, wanita tua itu berkata, Nyai Lunas, ini adalah anakmu kelak. Jaga dan rawat dia dengan baik. Dialah yang akan menyelamatkanmu dan seluruh warga desa dari bencana yang akan datang. Lalu wanita tua itu menghilang. Seketika itu, Nyai Lunas terbangun. Nafasnya tersengal-sengal. Ia masih bingung dengan apa yang baru dialaminya. Beberapa bulan setelah mimpi itu, Nyai Lunas benar-benar mengandung.
dan Nyai Lunas sangat senang sekali karena impiannya untuk memiliki anak akan segera terwujud. Namun, ada sedikit rasa gusar di hati Nyai Lunas. Dia teringat akan pesan yang disampaikan oleh wanita tua di dalam mimpinya, bahwa akan terjadi bencana di desa tersebut. Malam harinya, ketika Nyai Lunas bersiap untuk tidur, tiba-tiba ada warga yang memanggil namanya dari luar sambil berteriak, "Nyai, Nyai, tolong anakku Nyai!" "Ada apa, Pak?" "Tolong anakku Nyai, dia tiba-tiba sakit, badannya menggigil dan tubuhnya memerah." "Baiklah Pak, ayo kita segera pergi." Ki Joyo dan Nyai Lunas bergegas pergi. Mereka terkejut mendapati kenyataan bahwa tidak hanya satu anak yang terjangkit penyakit itu. "Kanda, penyakit apa ini? Aku belum pernah mengobati penyakit seperti ini sebelumnya." Nyai Lunas tak tahu apa yang harus ia lakukan. Warga desa semakin kebingungan melihat anak-anak mereka yang tak kunjung sembuh. Di tengah kekalutan itu, warga desa pergi ke sesepuh desa. "Tahukah kamu apa yang menyebabkan pagebluk ini? Ini terjadi karena akan lahirnya seorang bayi laki-laki di desa ini. Kau pasti tahu anak siapa itu." "Benarkah itu sesepuh? Kalau begitu, kita harus segera usir Nyai Lunas dari desa ini." Warga pun bergegas ke rumah Nyai Lunas. "Lunas, Lunas, keluarlah!" "Nyai Lunas, kata sesepuh desa, anak dalam kandunganmu itu yang telah menyebabkan bencana di desa kita. Pergilah dari desa ini, agar bencana di desa ini segera hilang." Baiklah kalau itu permintaan kalian. Aku dan suamiku akan segera pergi dari desa ini. Tapi ingatlah ucapanku ini. Bukan anakku yang menyebabkan bencana di desa kita. Dialah yang akan menyembuhkan anak-anak kalian. Ki Joyo Prono dan Nyai Lunas bergegas pergi dari desa itu. Mereka terus berjalan tanpa tujuan. Saat mereka beristirahat di tengah hutan, tiba-tiba cahaya terang ada di hadapan mereka. Mereka tersentak karena di dalam cahaya terang itu ada perempuan yang cantik jelita. Perempuan itu adalah Dewi Nawang. Dewi yang dipercaya masyarakat desa sebagai Dewi Pelindung. "Nyai Lunas, aku adalah wanita yang ada dalam mimpi. Terima kasih telah menjaga anak dalam kandunganmu dengan baik. Dialah yang akan menyelamatkan anak-anak di desa dan membersihkan namamu dari tuduhan itu. Sekarang, pergilah ke Bukit Barat. Saat anakmu nanti lahir, suaranya akan terdengar sampai ke desa, disertai munculnya pelangi. Dan di saat itulah, penyakit yang menyerang di desamu akan hilang." Sesampainya di Bukit Barat, Nyai Lunas pun melahirkan. Ia melahirkan bayi laki-laki yang sangat tampan. Dan benar saja, suara tangisannya terdengar hingga ke pelosok desa. "Kanda, sepertinya aku akan segera melahirkan. Suara apa itu? Mungkinkah itu suara tangisan bayinya Lunas? Dengarlah, suara itu berasal dari Bukit Barat. Lihatlah, ada pelangi yang begitu indah. Seketika itu,
penyakit yang dialami oleh anak-anak di desa itu hilang. Warga desa mempercayai itu adalah suara tangisan bayi Nyai Lunas, dan pelangi itu adalah penyembuh bagi mereka. Mereka menyesal dengan apa yang mereka perbuat. Mereka setia menunggu kepulangan Ki Joyoprono dan Nyai Lunas. Namun, mereka tak kunjung datang. Warga dengan senantiasa memandang Bukit Barat, hingga akhirnya desa itu diberi nama Desa Nyawangan, yang diambil dari kata nyawa. Dari cerita tersebut, kita bisa belajar bahwa jangan pernah menyimpulkan suatu hal tanpa tahu kebenarannya atau menuduh tanpa bukti. Dan tetaplah menebar kebaikan sekalipun kalian dalam kesulitan, seperti yang dilakukan Ki Joyoprono dan Nyai Lunas. Sekian dari Sekar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.